Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Anestia Widyawardani, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Semarang. Siang hari ini saya sudah bersama Ibu Andewi Hastu, guru mata pelajaran seni rupa dari SMA Negeri 9 Semarang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu Anes. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Ya. Jadi pada kegiatan siang hari ini Bu, kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi dengan tujuannya adalah ketika nanti Ibu melakukan pembelajaran di kelas, Ibu akan lebih siap dan Ibu juga akan lebih percaya diri dengan berbagai hal yang sudah kita bahas pada kegiatan pra-observasi ini. Jadi pada kegiatan pra-observasi ini Bu, nantinya akan ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan. Siap Ibu? Insya Allah siap. Iya, baik Ibu. Iya. Karena Ibu sudah siap, untuk pertanyaan pertama terkait dengan tujuan pembelajaran Ibu. Jadi nanti dalam proses pembelajaran seperti apa yang Ibu terapkan di dalam kelas? Untuk tujuan pembelajaran, saya ingin peserta didik itu dapat. Untuk materinya ini kan berkenaan dengan karya seni rupa terapan kriya. Ya, diharapkan tujuannya peserta didik dapat mendefinisikan, mengelompokkan atau bahkan menganalisa tentang seni terapan tersebut ya. Seni terapan sendiri itu kan karya seni yang tidak hanya bisa dinikmati keindahannya saja, tetapi dapat diterapkan ke kehidupan sehari-hari mereka gitu. Jadi mengelompokkan karya seni terapan dalam kehidupan sehari-hari Iya, seperti itu ya Bu betul, ya. iya. Ya. Kemudian Ibu, untuk area pengembangan di sini Bu, yang ingin dikembangkan dari peserta didik itu apa ya Bu? Jadi itu tadi seperti tujuan tadi, diharapkan peserta didik dapat mengelompokkan mana yang karya seni rupa terapan dan mana yang bukan, karena banyak itu ya peserta didik yang susah membedakan itu karya seni rupa atau bukan, karena mereka hanya melihat dari fungsinya begitu. Ya, Gitu. baik Ibu. Jadi yang perlu dikembangkan adalah mengelompokkan karya seni rupa itu Iya. ya Bu ya. Ya, jadi untuk selanjutnya Bu, dalam model pembelajaran seperti apa yang digunakan pada proses pembelajaran Ibu nanti? Saya menggunakan model PBL, Problem Based Learning. Ya, baik. Jadi Ibu menggunakan problem based learning seperti itu ya Bu? Iya. Ya, kemudian selanjutnya Bu, untuk strategi pembelajaran apa yang digunakan? Kemudian saya menggunakan strategi berdiferensiasi, yaitu memetakan peserta didik sesuai dengan gaya belajarnya. Misalnya dia bisanya belajar dengan melihat secara visual karya-karya tersebut mungkin lewat internet atau sebagainya, atau mereka mungkin mencari sendiri lewat buku-buku referensi mereka, itu juga bisa. Ya, Begitulah. Ya, jadi strateginya adalah berdiferensi Bu. Iya. Berdiferensi proses dengan memetakan gaya belajar Iya. peserta didik seperti itu ya Bu. Iya. Kemudian Ibu, selanjutnya adalah terkait dengan penilaian. Penilaian seperti apa yang Ibu gunakan? Kemudian saya memakai penilaian tentu saja tertulis ya, Ya. itu harus ada, dan saya tambah dengan lisan karena supaya mereka lebih bisa mengeksplor ini ya. Terus juga sikap. Ya, Ya. jadi penilaian yang digunakan adalah penilaian tertulis, penilaian lisan, Ya. kemudian juga penilaian sikap seperti itu ya Bu. Itu. Ya, kemudian yang terakhir Bu, pertanyaan terakhir yang saya ingin tanyakan adalah sasaran kelas dan waktu pelaksanaannya itu kapan nih Bu? Hari Selasa di jam pertama kedua di kelas 12.4. Ya, jadi nanti kita akan melakukan observasi di kelas 12.4 hari Selasa jam pertama dan kedua ya Bu? Iya, jam 1. pertama dan kedua di kelas 12.4. Ya, baik Ibu. Jadi sepertinya cukup Ibu. Jadi pertanyaan saya cukup sampai di sini dan saya ingin mengetahui nanti arah pembelajaran Ibu karena nanti yang akan saya amati berkaitan dengan hal tersebut Ibu. Dan nanti jadwal pelaksanaan observasi kita mudah-mudahan kita bisa maksimalkan ya Bu, dan juga Ibu juga bisa rencanakan juga secara maksimal seperti itu, dan saya harap semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar.
Amin. Ya, Iya. baik. Terima kasih Bu Andewi. Terima kasih Ya, kembali Bu saya akhiri. Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Sebelum memulai pelajaran untuk hari ini, coba yuk salah satu pimpin doa supaya apa yang kita pelajari nanti atau yang kamu dapatkan nanti bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Yuk salah satu pimpin doa. Ya. Oke, saya absen dulu ya. Seperti biasa. Atau ada yang nggak masuk hari ini? Adila mana? Ya, Adifa. Ya, Ahmad. Nora. Ya. Adivano. Bagas. Iya. Ranggi. Dava. Mana? Aides. Faiza. Farel. Fatin. Ya. Fatma. Oke. Hayu. Oke. Ya. Tadi satunya cuma ada Pak? Iya. Di mana? Betul. Happy. Senyum dong. Kan sudah dibilang kalau senyumnya. Ya. Jeremy. Ya. Kayla Dinda. Kalis. Mawar mati. Kayla Dinda udah dia tadi ya. Leo, nih. Marsha. Banyak sekali lo ada nih. Mister. Ya. Moreno. Nadine. Ya. Naufal. Naik. Lila. Raffi. Iya. Raffi. Ramadhani. Senyumnya mana? Pagi-pagi tuh harus senyum. Rara. Iya. Rasya. Iya. Senyumnya udah dipongong ya. Reza. Sekar. Oke. Siti. Ya. Kabina. Gak masuk kenapa? Oke. Ini sekali nih. Sampean ya. Fania. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yang nggak ada. Oke, baik. Gimana? Seperti yang sudah saya sampaikan minggu lalu, hari ini saya akan menerangkan tentang apa? Seni. Kemarin saya sampaikan apa? Seni kriya. Nah, yang harus kalian tahu di sini, sebelum itu, ada yang tahu seni kriya itu apa? Seni kriya ya, apa itu seni kriya? Ada yang tahu? Kemarin sudah saya minta kalian mempelajari dulu ya, cari-cari ya entah di Google, di internet, ya, atau di buku mungkin. LKS-nya bawah? Silakan dikeluarkan LKS-nya coba. Dikumpulkan enggak? Tidak kan? Dikeluarin coba. Tidak bawa. Dari mana, Mas?
jari? Batang tangan. Hah? Tunjuk jari dong. Ya. Gimana Mas? Seni kriya merupakan bentuk dari seni rupa terapan yang berupa kerajinan tangan dengan menggabungkan dua cara, yaitu fungsi dan estetika. Fungsi dan coba gak usah baca dengan kalimatmu sendiri. Lihat Bu Anifara, lihat Bu Dewi. Ya, ya. Apa itu seni kriya? Belum ke yang terapan atau belum ke yang murni loh. Ini seni kriya saja. Apa itu? Seni kriya itu seni yang bersetan menggunakan tangan dengan Coba berdiri aja deh. Suaranya agak dikerasin supaya temanku yang di sini dengar. Ya ya, coba berdiri. seni kriya yaitu seni yang dihasilkan dari menggunakan tangan. Seni yang biasanya dari menggunakan tangan. Contohnya itu seperti anyaman. Anyaman. Kalimatnya Bu tidak bisa enak dulu. Seni kriya adalah seni yang apa? Seni kriya Dibuat dengan menggunakan yang membutuhkan atau gitu ya. Atau seni kerajinan. Nah, coba. seni kriya Lihat Bu Dewi aja. Ya. seni kriya Kamu malu? Tapi Lihat yang Bu Guru ya, bukan pakarnya. Ayo. seni kriya merupakan seni yang dihasilkan dari kerajinan tangan. Dari kerajinan tangan. Ada yang mau menambahkan atau tidak sependapat? Kaila. Kela. Kela. Ya. Yo Kela mana? Kela mana Kela? Ya. Gimana Kela? Seni kriya itu apa menurut kamu? Berdiri aja Kela. Coba Ke. Ya, nggak apa-apa. Agak keras biar teman-temannya juga bisa mendengar. Siapa tahu ada yang tidak sependapat denganmu, ya? Atau mau menambahkan ya? Ya, seni kerajinan apa? Tuh nggak dengar. Seni kerajinan tangan yang apa tadi? Yang dihasilkan menggunakan dari berbagai media. Tanah. Media tangan. Tangannya macam-macam. Dari berbagai media. Ya, melalui atau dengan berbagai macam media. Nah, ya, coba terus. Saya tanya nih, seni kriya itu bisa dipergunakan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari enggak? Semua karya seni kriya. Tadi kan dari berbagai macam media katanya, ya. Semua karya seni kriya yang dibuat itu semua berfungsi nggak untuk kehidupan kita sehari-hari? Semua. Contohnya apa kan? Sebelum ke situ. Contohnya seni kriya itu apa saja coba? Kendi. Kendi yang apa dulu? Tidak semua kendi seni karya seni. Teko dari tanah liat, batik, ukiran kayu apa? Oh ya, ukiran kayu. Terus? Keramik,
Baju rajut, terus apa lagi? Sebelum dilanjutkan. Nah ini ke yang tadi ya, baju rajut itu termasuk seni kria yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Ya mungkin apa? Bisa. Karena apa? Tadi ada kata apanya? Baju. Bisa dipakai untuk pakaian kita, ya. Nah, tadi dengan kalian yang tadi bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau tidak? Berarti karya seni kria itu bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu apa? Apa yang kalian temukan seni kria? Seni kria. Hah? Seni kria apa ini yang seni kria apa? Seni kria itu kan kalau dua dimensi itu wujudnya. Seni kria dia dari fungsinya bisa dibedakan menjadi dua macam seni kria. Ini dari fungsi ya. Seni kria terapan sama seni kria yang hanya bisa dinikmati kehendaknya saja. Apa itu? Murni. Kalau dilihat dari wujudnya, seni kria dilihat dari wujud. Ada berapa macam? 3, iya. Apa saja? 2 dimensi, 3 dimensi, video. Oke, itu. Ya, berarti kalian kemarin sudah mempelajari dulu ya, alhamdulillah. Nah, bisa nggak nih kalian menerangkan 2 dimensi itu nama lainnya apa? Nama lain 2 dimensi. Nama lain Bimatra. Kalau 3 dimensi? Satunya di mana? Tripura. Oke. Seni kria sendiri nama lainnya apa dalam bahasa Inggris? Applied art. Iya. Karya seni yang tidak. Kalau ini apa nih penjelasannya? Karya seni kria yang tidak apa? Yang tidak kerajinan, Bu. Sebenarnya kok tidak kerajinan? Seni kria terapan apa artinya? Apa itu applied art? Tunjuk ciri. Ada poin untukmu. Iqbal. Iya, benar. Apa itu seni kria terapan? Iya, seni kria yang memiliki nilai keindahan atau bisa dinikmati keindahannya, tetapi bisa juga digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya apa, Mas Iqbal?
baju batik. Baju batik itu termasuk seni kria terapan. Tetapi kalau hanya batik saja, masih lembaran kain itu seni kria murni. Jadi harus ada embel-embelnya ya. Misalnya ukiran, tadi kan ada yang bilang ukiran ya. Ukiran. Berarti hanya murni. Hanya bisa dinikmati keindahannya. Tetapi kalau diberi apa namanya? Misalnya kalau yang terapan apa? Hah? Kursi ukir. Nah itu berarti maksudnya terapan. Kursi, ya misalnya kursi ini. Kursi ukir. Tapi kalau ini ukiran. Jadi harus ada embel-embelnya. Meja ukir, cermin ukir, cermin hias, cermin lukis ya. Itu ya, bisa dipahami ya itu ya. Mas, berdiri dulu. Ayo. Iya. Biar HP-nya nggak miring terus. Tuh, HP-nya miring itu. Apa? Coba sebutkan contoh-contoh seni kria murni. Ukiran kayu. Terus anyaman rotan. Dua lagi wes. Ijas. Kain batik. Siapa tadi ngomong? Iya. Kain batik. Tambah satu lagi nih lo dibantu temanmu. Ukiran kayu. Terus apa tadi? Anyaman rotan. Kain batik. Terus apa? Yang murni lo ya, seni kria murni ya. Apa? Satu lagi. Iya, keramik. Keramik kan macam-macam ya. Tapi tidak semua keramik mempunyai nilai seni. Maksudnya nilai fungsi kan gitu ya. Bisa membedakan terapan sama murni Mas Ejas. Coba kalau terapan gimana, murni gimana penjelasannya? Yang terapan apa? Kalau terapan bisa digunakan, kalau murni masih mentahan. Mentahan apa? Kalau mentah dimasak ya? Mentah dimasak. Gimana maksudnya ini? Ada yang bisa membantu Ejas? Yuk. Sebelum ke yang selanjutnya. Harus paham dulu nih terapan sama murni. Ini dasarnya nih. Ada yang bisa bantu Ejas? Coba kan? Boleh. Ejas didengarkan ya, kamu berdiri dulu. Soalnya apa? Ejas tadi perbedaan terapan sama murni, seni kria terapan sama murni. Ayo berdiri. Dengerin ya Ejas ya. Gak bisa lupa berdiri itu. Oh, mungkin yang lain dulu ya. Singkatnya. Ayo berdiri. Singkat saja. Jadi ya, yang baru itu kreatif itu mungkin bisa digunakan sehari-hari yang mungkin rezeki lah untuk kehidupan kita. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti baju berajur,
sama ya itu tujuannya kalau seni kriya murni itu kayak masih yang bisa dibilang mentah itu maksudnya mungkin kayak bisa kayak batik kayak apa lagi kayak batik yang masih kain baju ya kain batik belum Batik yang dibikin baju belum dibuat apa-apa ya, belum Iya. dibuat pakaian, bisa taplak. ya Lalu selain itu contohnya apa? pasti Iya, iya. Kaligrafi masuk apa? Ya, enggak. Ini coba dengarkan. Ya, coba duduk dulu nih. Ya, saya terangkan sekali lagi. Saya terangkan sekali lagi. Coba diperhatikan. Yuk. Coba. Bedanya terapan. Bedanya murni. Murni bukannya masih mentahan, enggak. Bahasanya itu ya mentahan. Kayak kamu kalau kamu mau jajan apa mentahannya? Mentahannya. Mentahannya dikasih singkong apa suruh maksudnya di sini murni itu hanya bisa dinikmati keindahannya saja. Paham nggak di sini? Dia nggak hanya dia hanya punya fungsi itu saja, hanya bisa dinikmati keindahannya saja. Semisal nih apa ya di sini ya, ada nggak ya? Bisa dinikmati keindahannya saja. Atau gini, poster bukan seni kriya ya. Atau lukisan dari lukisan mixed media misalnya. Jadi lukisan itu dibuat dari tempelan-tempelan bahan-bahan atau apa gitu ya, sel terang atau apa ya, tinggal tempel-tempel misalnya gitu ya, sesuai dengan lukisan yang kita buat. Tapi itu fungsinya kan hanya untuk dinikmati keindahannya, tidak ada fungsi yang lain. Jadi terapan itu multifungsi ya, multifungsi. Nah, tetapi kalau ini nih kebetulan ada contoh nih ya. Nah, nih. Ini namanya apa? Seni kriya apa ini? Ini namanya seni kriya terapan. Indah tidak? Berarti bisa dinikmati keindahannya karena dia estetik, ya. Kalau kata kamu estetok gitu ya. Nah, tetapi dia juga bisa berfungsi. Iya, buat bercermin, buat ngaca. Karena ini ada cerminnya. Jadi ini dia mempunyai nilai fungsi apa? Keindahan dan fungsi praktis, fungsi bisa difungsikan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bercermin, misalnya seperti itu. Coba, sampai mas. Awas. Terus ini satu, apa ya ini ya? Apa ini? Bisa nyala tidak? Ini seni kriya bukan? Seni kriya. Lampunya ya. Lampunya mungkin ya, ya. Kamu pegang dong, nanti kalau kotor nanti dong. Coba, minta tolong. Ganti dulu, ganti ini loh, ganti lampunya ini loh.
lampunya itu. Ya ini ya Mbak, jadi ini Buat mas, itu mas. Oke, nah coba ini salah satu seni kri juga, apa ini namanya? Lampu kan? Lampu di, iya. Selain untuk ini estetik nggak? Estetik dong, cantik sekali ya. Nah, selain bisa untuk menghias ruangan dan cantik ya, estetik ya, tetapi dia juga bisa untuk penerang. Mungkin ini diletakkan di apa namanya ruang tamu ketika mungkin tidak ada tamu dihidupkan ya supaya lebih redup karena mau menghemat energi menghemat listrik mungkin ya itu rumah hantu ya, tetapi dia bisa dinikmati bisa difungsikan untuk menerangi ruangan supaya nggak terlalu gelap kan begitu. Pegang mas masih ya. Terus ini, wah ini juga nih. Ini estetik tidak? Ini seni kria tidak? Sama. Seni kria. Seni kria apa ini? Oh, ini juga fungsinya bisa untuk menerangi ruangan ya. Jadi kalau lampunya ini misalnya ruangannya gelap ini bisa dipakai ya. Iya, insya Allah. Lucu ya. Ya, bisa untuk menghibur diri juga bisa. Iya. Oke. Banyak sekali contoh seni kria. Bahkan dengan berbagai macam media kan gitu ya. Ini juga, nah ini juga bisa ya. Oh ini dicolokin dulu kalau yang ini ya. Gitu. Ada colokan? Ada. Sebelah sana. Oke. Nah, itu contoh seni kria terapan. Jadi tidak hanya bisa dinikmati keindahannya saja, tetapi bisa difungsikan. Paham nggih? Kalau yang murni tadi bukan mentahan, maksudnya bukan baru bahan-bahannya tidak, bukan baru bahannya tok atau belum dibuat apa-apa tidak. Tetapi dia hanya ini semisal tidak ada lampunya nih. Ini semisal tidak ada lampunya. Namanya apa? Murni. Gitu ya, paham ya? Ini hanya penghias ruangan saja. Itu namanya murni. Paham ya Mas Ejes? Ya, juga Bagas? Ya, tadi kan nggak tahu kan? Gitu. Paham ya sekarang? Nah, sekarang gini. Tugasmu nih, sekarang kertasnya di mana tadi ya? Oh ini dia. Sekarang tugasmu, nanti silakan berkelompok, ya. Sebutkan nanti silakan kalian berkelompok-kelompoknya. Sudah dibentuk ya kemarin ya. Ada berapa kelompok? 4 kelompok, silakan berkelompok nanti. Ditulis dulu soalnya yo. Apa yang akan harus kalian cari, terus kalian buat ya. Yuk, salah satu anggota kelompok boleh, ya. Ketika kalian berlibur di suatu objek wisata, ya. Di salah satu objek wisata. Di sana tentunya ada souvenir dan cindera mata. Ya. Biasanya banyak terbuat dari atau menggunakan
kalian temui di objek-objek wisata yang termasuk karya seni kriya terapan. Itu ya. Terus yang kedua, di daerah kalian tinggal, sebutkan kerajinan-kerajinan tangan yang ada atau pernah dibuat di situ di daerahmu. Ya, biasanya ibu-ibu PKK tuh ibu-ibu kalian ya. Di PKK biasanya suka membuat itu, ada kegiatan itu apa? Membuat kerajinan tangan mungkin kan seperti itu. Bisa dari mungkin kalian pernah lihat ya, bisa disebutkan itu apa saja ya. Terus yang ketiga, seberapa penting sih ya benda-benda seni kriya bagi kehidupan kalian? Seberapa penting? Sudah itu. Nanti kita bahas ya. Waktunya 15 menit cukup ya. Silakan kalian berkelompok yuk, silakan dibahas. Silakan dikerjakan. Berkelompok. Ayo silakan berkelompok yuk, gak pakai lama. Habis nanti waktunya. Hari Jumat ya. Ayo kelompoknya, lupa. Kelompoknya nggak lupa tadi. Ya, silakan didiskusikan itu tadi 3 hal tadi. Ketika kalian berkunjung di satu objek wisata, biasanya di sana tuh ada banyak kerajinan tangan yang dibuat tuh untuk souvenir pertama. Apa aja tuh? Biasanya ya. Nanti salah satu bisa ditunjuk salah satu untuk mempresentasikan. Digeret aja di sini. Ya. Kamu kelompok mana? Sini. Hah? Sini. Kamu ada di sini. Jadi dia tidak tahu belakang. Itu. Kamu kelompok mana? Sini. Mana itunya? Ya, silakan. Kalau dia mau ditanyakan boleh ya. Waktunya jadi 15 menit dari sekarang ya. 15 menit dari sekarang. 15 menit aja. Kalian bisa browsing, bisa lihat-lihat referensi barangkali ya ada ya. Seni kriya terapan atau ya yang bukan murni ya, ini sebenarnya.
kuat ya batiknya. Biasanya dulu di sana. Oh, Jogja itu kerajinan apa? Buat apa itu? Jadi nggak hanya sekedar ini, Kalau dari mana? Terus fungsinya untuk apa itu? Kamu jelaskan, nanti kalian jelaskan fungsinya untuk apa itu yang kamu sebutkan karya-karyanya. Itu ya. Bisa kamu cari dari buku-buku, bisa juga dari internet, boleh ya. Itu daerah mana, karya objek wisatanya apa namanya, kan? Mana kau boleh Nopo. Siapa tahu ada, oh aku pernah kesini, ada ini, ya gitu loh. Ya, Sampokong ada. Di Sampokong ada patung apa? Nah, Kampung Pelangi itu maksudnya gimana? Di situ ada seni kriya yang bisa kamu sebutkan? Ada seni-seni yang ditawarkan di sana? Oh iya, rumahnya. Tuh. Rumah tuh. Tapi selain rumah, dia bentuknya seperti apa? Ini loh, coba dengarkan. Ini temanmu nih, ya. Di kampung mana? Di Kampung Pelangi ada rumah-rumah penduduk yang dicat warna-warni. Misalnya, tapi bentuknya seperti apa? Itu karya seni kriya itu juga bisa disebut dengan karya seni kriya Nusantara. Contohnya di daerah pasti ada apa? Bangunan-bangunan yang unik yang dibangun di suatu daerah. Misalnya apa tuh? Kalau daerah kita di Jawa Tengah apa? Rumah joglo itu termasuk karya seni kriya. Iya, itu rumah joglo. Itu kalau di daerah kita ya, di Jawa Tengah. Kebanyakan masih di mana nih? Di mana itu rumah joglo? Paling banyak itu di Jogja, ya, Solo. Kalau di daerah Papua, Honai namanya. Bentuknya seperti apa Honai? Gubuk yang seperti apa? Pernah lihat? Nah, ya seperti apa? Kandang burung, jamur, mushroom ya, kayak jamur. Tuh, jamur dia biasanya dia dibuat tinggi atau rendah? Maksudnya nempel di tanah atau dia berupa rumah panggung? Nempel di tanah. Terus fungsinya Honai apa biasanya di sana? Kenapa kok bentuknya seperti itu? Karena anak ini Bahan-bahannya dari jerami yang sudah garing. Iya, dari kayu-kayu gitu ya. Kalau tongkol
seperti ya seperti tak ada tanduknya ya. Terus biasanya dibuat gimana tuh? Panggung. Fungsinya bawahnya untuk apa? Menyimpan apa? Hasil panen. Dan juga untuk apa itu? Di sana kan masih banyak hewan buas apa hewan yang ini ya. Jadi untuk menghindari dari serangan hewan satwa liar. Gitu ya. Belum datang. Iya memang. Oke gitu. Itu kan baru itu ya, belum seni kriya terapan itu dari kapan lo ada? Ini sambil kalian buat loh ya, sambil kalian buat ya. Dari kapan? Zaman prasejarah, contohnya apa? Contohnya apa itu? Hah? Lukisan dua. Seni kriya terapan dong, yang terapan. Negara, apa itu negara? Fungsinya untuk apa negara? Alat perang. Alat perang. Alat perang itu ya untuk genderang perang. Genderang. Terus untuk apa? Memanggil hujan. Terus? Alat musik. Terus apa lagi? Moko. Moko itu apanya negara? Versi kecilnya negara. Kalau negara itu terbuat dari apa? Iya logam. Logam apa? Logam apa? Ayo. Logam apa? Coba. Negara. Ini sambil Barugu. Betul. Fungsinya tadi untuk memanggil hujan. Untuk apa? Genderang perang ya. Untuk apa namanya kalau mau perang itu yang terus untuk alat musik. Nah kalau tadi temanku tadi bilang moko itu kan versi kecilnya neraka. Negara itu tadi fungsinya untuk apa? Moko, alat pembayaran, alat musik juga sama kayak negara. Hah? Upacara adat apa mas? Upacara adat apa? Kalau kalian besok udah gede pengen jadi apa? Aku mau sama itu. Jadi apa? Untuk mas kawin. Terus untuk apa lagi? Banyak ya. Banyak lagi fungsinya. Kalau tadi negara dari perunggu. Kalau moko dari apa? Kuningan dan logam itu kuningan. Dan timah. Kok pintar kalian? Iya dong. Kemarin udah saya minta untuk pelajari ya. Sudah jadi? Ini tadi pertanyaan yang saya berikan ini kurang 5 menit lagi. 5 menit lagi ya selesai. Terus kita bahas. Banyak ya. Berarti kita itu dikelilingi karya seni kriya sebetulnya. Kita sebetulnya sehari-hari apa? Menggunakan karya seni kriya. Bisa saja sisirnya aja sudah ada ukir-ukirannya, mungkin sisirnya dari kayu, mungkin ada ukirannya cantik. Itu termasuk karya seni kriya terapan. Cerminnya dari ukir-ukiran cantik sekali, dipelitur, di apa, atau mungkin setelah itu di finishing dengan cat warna-warni mungkin. Nah itu termasuk karya seni kriya terapan atau play art ya. Itu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita bahas ini nanti? Kita sampai jam berapa?
25. Apa ya? Oh, sudah 10 lebih 10. 10 lebih 25 udah selesai istirahatnya ya. Ya. Yuk, 2 menit lagi ya. Berapa menit lagi tadi? 4 menit lagi, selesai. Mau ditanyakan enggak? Kok ada yang tidur? Udah selesai? Udah selesai? Udah? Ada yang belum selesai? Kalau sudah selesai kita bahas aja. Nggak usah nunggu waktu habis. Ngantuk ya Mbak? Nggak apa-apa ya. Habis jaga dunia, Bu. Oke, baik. Kelompok 1 mana? Kelompok 1 yang mana? Ya, silakan. Maju atau di sini saja? Mungkin salah satu berdiri nggak apa-apa, biar didengarkan teman-teman. Atau mau maju boleh nih? Boleh. Ya, makan nih. Maju ya? Oke, berdiri tapi. Hadapnya ke sana, teman-teman. Kalau Pak Abi ngomong kok, hadapnya ke teman-teman, ya. Teman-teman dengarkan dulu dong. Yo. Iya, iya. Makanya keras sedikit lah. Soalnya agak keras di sini siapa? Ya, saya Oh, sebenarnya keras. suaranya yang keras supaya teman-teman juga mendengar. Siapa tahu ada yang beda dari punya teman-teman ya. Gitu. Ketika berlibur di suatu objek wisata, di sana tentunya ada souvenir yang dibutuhkan seria tangan, bukan mata-mata tersebut. Kerajinan tangan. Ya, ada barang ada furnitur yang Tutupi mukanya. furnitur ukuran kayu. Dibeli ada tas dari rotan. Tas dari rotan. Di daerah pantai Di daerah pantai. ada kalung dari kerang. Ada kalung dari kerang. Oke. Di Sumatera Barat ada kain soket. Sumatera Barat. Kain Soket. Apa? Ini kan karya Sumatera apa ya? Terus. Lalu soal selanjutnya nomor 2 di daerah yang kamu tinggal sebutkan contoh pria yang ada di sana. Ya. Ada Anyaman Raju. Anyaman Raju. Kalian tinggal di mana? Maksudnya di daerah mana itu? Ya sudah sebutkan dong. Jadi ada Anyaman Raju di mana? Ada dulu ya. Tas cantik dari kemasan plastik itu ada di Padang-Sari. Oh, di Padang-Sari ada tas cantik dari kemasan apa? Plastik ada Molto ya. Pernah lihat ya? Ada Nescafe gitu. Jadi bukan apa ya? Bukan promosi ya, tapi biasanya gitu ya, dari kopi-kopi maksudnya seperti itu ya. Dibuat menjadi apa aja tuh kemasannya? Kemasan tadi dibuat jadi apa aja? Dari tas, hanya jadi tas saja. Dompet, keranjang kecil, oke ya. Next, ya. Lalu ada bros dari manik-manik. Ada bros dari manik-manik di mana? Daerah Banyumanik. Oh, daerah Banyu. Oh, daerah Banyumanik. Ada Banyumanik. Ada Banyumanik. Ada banyunya. Terus lanjut ke soal nomor 3 itu. Ya. Seberapa penting tugas pria di kehidupan? Seberapa penting? Seberapa penting apa? Seberapa penting tugas pria di kehidupan? Iya, seberapa penting benda seni kriya terapan di kehidupan kita, gitu ya? Apa? Memberikan pengaruh positif untuk seluruh aspek. Memberikan pengaruh positif positif. untuk aspek perkembangan termasuk pengembangan pekerjaan
kemampuan kerjasama, kolaborasi, lintas budaya dan komunikasi. Itu penting. Contohnya gimana itu? Itu kan berkelompok membuat. Maksudnya ini loh, seni kriya yang sudah jadi itu loh, ya. Itu fungsinya gimana itu? Oh bisa juga ya dalam pembuatannya ya. Bisa, oke. Baik-baik, boleh. Jadi kelompok ini mana tadi? Coba. Jadi kelompoknya ini Jas. Untuk apa ini? Seberapa penting benda seni kriya di kehidupan? Itu dia memberi apa namanya? Penjelasan di waktu pengerjaannya. Di waktu proses pembuatannya itu memberikan pengaruh positif untuk seluruh aspek. Katanya apa ini tulisannya nggak usah dirumputin. Jadi perkembangan termasuk pengembangan konsep diri. Wah, kemampuan bekerja sama. Iya, kalau nggak saling bekerja sama susah ya, karena harus telaten kan gitu ya, berkolaborasi, identitas, budaya dan apresiasi. Oke, baik. Tepuk tangan dong kelompok 1. Kelompok 4 mana? Yo, oke, baik. Agak CPT. 5. Boleh 3 dulu, boleh. Boleh. Tadi udah berdiri. Iya, boleh. Agak lebih dipercepat karena waktunya tinggal Kamu setengah. jalan dulu. Boleh. Ketika kalian berlibur di salah satu objek wisata, pastinya ada souvenir dan cindera mata. Dengan teknik yang macam-macam, sebutkan yang termasuk seni kriya terapan. Saya satu pernah pergi ke Solo, banyak baju atau pakaian batik kayak contohnya perusahaan batik Solo. Itu di Jepara tuh ada kayak ukiran-ukiran, ukiran kursi, meja, san kayu, hiasan gitu. Di Jogja, Nah, souvenirnya apa di sana? souvenir Dua kayu, besar itu. gantungan kunci, Ada gantungan kunci, bentuk patung gitu. patung gitu ya. Fungsinya untuk apa berarti? Buat gantungan, buat itu penanda. Penanda. Ya. Dan Terus apa lagi? Udah. iya. Terus? Teman saya pernah ke Cirebon. Ke Cirebon? Iya. Ada apa? Ada pakaian batik, tapi motifnya khas Megamendung. Khas Megamendung. Oke. Terus? Yang nomor 2. Nomor 2, di daerah yang kalian tinggal, sebutkan kerajinan yang dibuat di rumah Bagas, sekitar rumah Bagas itu ada. Di dekat rumah Bagas Ya, ada ada apa? keramas. Dari Kramas katanya Pot hias. ada pot hias. Ada Iya, seperti apa pot hiasnya? pot di Ukir-ukir ya, ukir. Satu diri ya. Pot dilukis. ya, untuk hiasan di bumbun-bumbun. Potnya dari apa itu? Potnya dari apa? Terbuat dari apa potnya? Keramik. Oke, berarti seni kriya. Keramik itu seni kriya, diberi finishing lukisan. Jadi lebih estetis ya. Seni kriya terapan namanya. Ya, terus. Yang ketiga, seberapa penting benda seni kriya untuk kehidupan? Ya, seberapa penting? Sangat penting, Sangat karena penting. jika suatu benda ditambah dengan nilai keindahan, maka akan menarik perhatian dan dengan dipandang, tanpa mengurangi nilai fungsionalnya dan meningkatkan harga jualnya. Ini ceritamu ini Ya. Yo, temannya ngomong sendiri, kamu ngomong sendiri juga. Iya. Jiwa korsanya mana? Perhatikan juga ya. Udah. Lanjut. Nah, penting karena jika suatu benda ditambah dengan nilai indah, maka akan menarik perhatian dan dengan dipandang tanpa mengurangi nilai fungsionalnya dan membuat harga jualnya jadi lebih tinggi. Berarti fungsinya apa tuh? Untuk bisa meningkatkan kualitas dan nilai jual. iya. Bisa untuk berwirausaha ya. Ya, meningkatkan perekonomian kan gitu ya. Iya. Tepuk tangan dong kelompok 3.
sama-sama ini meningkatkan ekonomi apa segala macamnya ya. Ya kelompok 4 yuk nanti kita bisa lihat seberapa pentingnya tadi apa jawabannya ya. Ada sana dong. Ini. Kamu ke sini aja. Nah, ke sini. Ya. Nah, seberapa penting adanya teman-teman sana? Ya. Ya. Yang pertama, yuk. Baik. Ya ini coba satu. Yuk. Pertama ada soal sebutkan karya seni terapan yang bertujuan untuk kawasan wisata. Ya. Pertama saya di pasang Berjudarjo di Malioboro itu ada Ya. batik, Dengan Jod. ya, Oh ya. ada tas gaya nyaman, tas batik. Banyak ya batik ya ternyata ya. Banyak. Ya, tapi motifnya beda-beda ya. Punya ciri khas masing-masing ya. Terus, lanjut. Kemudian ada yang juga kerajinan tangan yang bisa ditemukan di Cikarang. Ya, kerajinan tangan yang ada di sekitar rumah apa? Daerah mana? Daerah Jawa. Di Dawang. Rumah Ada Rafi. kursi rotan. Ada itu kursi rotan. Ada kursi rotan. Gerabah. Gerabah yang seperti apa? Yang karya seni itu. Hah? Cangkir hias mungkin ya, gitu ya. Yang dilukis mungkin atau ada ukirannya, ada reliefnya mungkin kan. Terus Kemudian yang ketiga ada apa penting sih? seberapa penting Seni seni kria di kehidupan kita? Apa? juga penting karena menggabungkan fungsi praktis dan nilai estetika dalam berbagai aspek. Apa tadi? Penting karena menggabungkan fungsi praktis dan nilai estetika dalam berbagai aspek. Terus efeknya ke kehidupan kita? Nah, itu dia. Mungkin bisa diterapkannya gimana? Kan menambah estetika. Oh, kalau kita memakai mungkin kan kain batik tadi ya, yang dipakai untuk baju bisa lebih estetik, kita lebih cantik, kita lebih ganteng kan gitu. Tepuk tangan untuk kelompok kelompok dua. Ya, kelompok dua yuk. Selanjutnya setelah ini kita diarahkan bersama-sama bagaimana itu seni kria. Ya, Yang pertama ada teman-teman sana. ketika kalian berlibur di suatu objek wisata, tentunya ada souvenir dan cendera mata. Ya. Ada berbagai macam seni kria. Temukan karya seni berupa karya Tidur lagi. karya seni Enggak tidur. karya Tidur. Ini tidur. Dia tuh kayak dibangunan, dibangunkan. itu ada baju batik, Baju batik. ada Di mana itu? di Jawa Tengah, Di Jawa Tengah. ada kaca anyaman dari Sukabumi, ada piring anyaman dari Banyuwangi, terus ada mangkok braga dari Solo, terus ada anyaman saji dari Kalimantan Tengah. Anyaman duduk saji. Oke. Next. Soal kedua, di daerah kalian tinggal adakah kerajinan tangan yang ada di sekitar rumah? Ada yaitu lukisan wayang dari Lukisan wayang dari Indonesia, terus lukisan wayang. ya Lukisan hanya lukisan aja. Ya, Lukisan aja bisa bukan diwarsi. seni kria terapan dong. Tadi apa? Wayang apa gitu ya? Wayang boleh, wayang kulit. Wayang itu termasuk seni kria terapan ya, wayang kulit ya. Itu mungkin kalimatnya salah kali ya. Itu mungkin yang dimaksud ini tadi ya, seni kria wayang. Buat dari kulit atau dari kayu gitu-gitu ya mungkin ya. Terus ada ukiran kayu dari Jepara. kira kayu dari Jepang. Terus soal ketiga, seberapa penting benar-benar karir kria bagi kehidupan kalian? Berapa penting? Benar-benar kria penting dalam kehidupan karena menghasilkan keindahan dan estetika dalam kehidupan sehari-hari. Meski hanya untuk dilihat, kria memperkaya suasana, menambah nilai estetik di sekitar kita dan seringkali menjadi simbol budaya.
menjadi simbol budaya lagi ya. Oke, yuk terima kasih. Yuk. Ya, kita ulas lagi. Berarti untuk seni kriya, apa tadi seni kriya? Seni kriya terapan ini kan yang kita fokuskan seni kriya terapan ya. Seni kriya terapan itu seni kriya ya. Apa tadi? Yang apa tadi? Yang tidak hanya yang tidak hanya bisa dinikmati keindahannya, tetapi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, ya, gitu. Terus, seberapa penting tadi? Seberapa penting karya seni kriya terapan berfungsi atau efeknya ya kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama tadi menambah estetika tadi temanku ya, simbol keindahan gitu ya tadi ya. Terus yang kedua, kalau yang kelompok satu ini tadi apa? Difokuskan ke waktu pekerjaannya lebih apa tadi Mas? Iya, kalau yang positif bagi kita dalam berkolaborasi atau bekerja sama kan gitu ya. Karena biasanya butuh apa kerjasama ya untuk membuatnya. Karena itu harus telaten, harus teliti kan begitu. Terus yang ketiga apa tadi? Menambah nilai jual ya. Kalau kita membuat membuat kriya, kan tidak semua kriya itu karya seni ya. Diberi sentuhan seni ya, itu menambah nilai jual. Berarti efeknya ke apa? Perekonomian, meningkatkan perekonomian gitu. Yaudah, ini seperti itu. Besok kita akan bahas lagi. Oke, baik. Besok akan kita bahas kembali yang selanjutnya ya, yang lebih lagi dari ini. Terima kasih. Kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anes. Iya, selamat siang Bu Dewi. Bagaimana Bu kabarnya hari ini Bu? Baik. Alhamdulillah. Ya. Jadi kemarin Bu, saya sudah melakukan praobservasi ya dengan Bu Andewi untuk mata pelajaran seni rupa, Ya. dan saya juga sudah melakukan observasi di kelas Bu Andewi, kelas 12 gitu Bu. Iya. Ya, baik. Untuk hari ini Bu, kita akan melakukan pasca observasi untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran Bu Andewi di kelas kemarin, serta untuk tindak lanjut supaya lebih baik lagi dan berbenah diri dari Bu Andewi, kemudian juga kita refleksikan bersama. Seperti itu ya Bu. Bagaimana Bu perasaan Ibu setelah melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin Bu? Lebih senang, lebih bersemangat, Ya. dia lebih plong gitu ya, lebih ya pokoknya lebih oke lah daripada sebelumnya ya. Nah, Gitu. ya. Alhamdulillah. Senang ya Bu ya setiap kali ngajar di kelas ya Bu. Ya, Ya. senang. Itu harus Iya. kalau nggak senang nanti muridnya juga bad mood ya. Iya, baik. Kemudian Bu, kira-kira nih Bu Andewi, apakah ada hal-hal yang sudah baik di kelas Bu Andewi kemarin? Tentunya ada yang sudah baik, tapi juga ada kelebihan dan kekurangan. Di samping ada kelebihan ada kekurangan juga. Seharusnya kan di dalam metode pembelajarannya itu lebih baik sih. Tetapi ada kekurangannya itu di hal waktu, karena kan kebetulan kemarin itu materinya tentang karya seni rupa seni kriya terapan, jadi seni kerajinan tangan terapan kan begitu. Nah itu membutuhkan waktu yang cukup lama begitu, karena butuh ketelatenan, butuh lebih fokus gitu-gitu. Iya. Itu sih Bu Ya, Anis. jadi untuk
kelebihan kemarin ya Bu, Oke. untuk meningkatkan keterampilan siswa seperti itu ya Bu ya. Dan juga masih ada kekurangan nih, di mana membutuhkan waktu yang cukup lama nih untuk mencapai target seperti Iya. itu Bu Andini ya. Iya. Iya. Karena kalau dipaksakan pun juga hasilnya kurang maksimal juga itu Bu. Jadi memang waktu yang Iya, iya. untuk mencapai target. Jadi untuk skala 1 sampai 10 nih Bu, kira-kira di posisi mana sekarang nih Bu Andini? 7 sampai 8 ya kayaknya Iya. seperti itu. 7 sampai 8 ya Bu. Pede ini. Iya, apa 7 sampai 8. ada hal yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan berusaha terus membantu atau memancing siswa untuk lebih bisa mengeluarkan ide gagasan yang lebih inovatif lagi gitu. Itu sih terus juga berusaha mengcover semua kebutuhan siswa, Ya, betul. terutama di hal ini ya, membuat karya seni kriya terapan ini. Ya. Itu. Baik Bu. Ini sudah baik sekali ya. Jadi untuk membantu murid untuk mengeluarkan ide gagasannya, kemudian juga untuk membantu keaktifan murid juga. Jadi untuk rencana ke depan Bu, kira-kira Bu Andewi punya rencana ke depan seperti apa untuk mengcover kebutuhan murid ini yang beragam? Dengan menggunakan metode berdiferensiasi, Ya. terus juga pembelajaran sosial emosionalnya emosional gitu. Ya. Gitu. Ya, jadi dengan pembelajaran berdiferensi, kemudian juga dibantu dengan Ya, sosial karena harus emosional, memeta-metakan ya, sesuai dengan siswanya ya. minat ya. Iya. Ya baik. Kemudian Bu, penerapan dalam waktu sosial emosional ini, kira-kira selama proses pembelajaran untuk kapan? Itu harus bisa diterapkan di saat dari awal pas saat pembelajarannya sama di akhir gitu. Itu saya terapkan begitu. Jadi sebelum, kemudian juga pada saat pembelajaran dan di sesudah pembelajaran seperti itu ya Bu. Iya. Nah, untuk selanjutnya Bu, dalam rencana pengembangan dirinya Bu Andewi nih, kira-kira apa yang ingin Bu Andewi kembangkan dalam diri Bu Andewi? Saya terutama dalam hal metode pembelajarannya itu yang saya ingin kembangkan supaya lebih pas, lebih tepat gitu ya, terutama di materi mana kan beda-beda. Untuk tujuannya Bu, yang ingin Bu Andewi capai? Tentu saja ingin murid menjadi lebih baik lah dalam berkarya begitu ya. Karena kan fokusnya saya di karya ya gitu. Itu sih. Terutama di materi ini ya Bu, Di materi ini. Seni kriya terapan. terapan untuk sehari-hari gitu Bu. Iya. Ya, baik. Untuk ukuran keberhasilan Bu, sampai di mana itu dikatakan bisa berhasil? Ketika siswa mampu menyuguhkan karya yang lebih inovasi daripada yang sebelumnya begitu, atau semisal lebih fungsional, maksudnya seperti itu ya kan, karena ini kan karya seni rupa terapan, mungkin karyanya bisa lebih multifungsi, tidak hanya satu atau dua fungsi begitu. Itu saya seperti itu ya. Ya. Kemudian Bu, selanjutnya untuk pendukung untuk menuju keberhasilan itu Bu. Untuk pendukungnya. Saya kebetulan kami di sini di SMA 9 ini itu ada kegiatan komunitas belajar Semalan Jawara itu di setiap hari Jumat itu rutin seperti itu. Iya. Itu saya pergunakan untuk lebih meningkatkan kualitas diri. Iya. Ya, untuk pengembangan diri ya Bu. Iya, Jadi terutama itu. Bu Andewi dengan mengikuti komunitas belajar, tentunya ada beberapa faktor pendukungnya ya Bu, termasuk mungkin warga sekolah seperti Ya, itu ya Bu. ya pasti kepala sekolah, Ya. teman sejawat, ya gitu-gitu semua. Ya, semua warga sekolah
sekolah Ibu, termasuk tim Kombel Ya, tim Kombel. ya, kepala sekolah, rekan sejawat seperti Iya. itu ya Bu. Untuk waktunya kapan itu Bu? Tadi seperti yang sudah saya sampaikan setiap Jumat. Oh, setiap Iya, Jumat ya? itu rutin setiap Jumat. Iya. Oke. Sambil menunggu jam selesai sekolah, iya. Gitu. Jadi sambil menunggu jam pulang sekolah seperti itu, jadi kita bisa mengikuti komunitas belajar. Iya. Ya, jadi yang terakhir nih Bu yang perlu saya tanyakan berkaitan dengan komitmen Bu Andewi di kelas. Ya, apa komitmen Bu Andewi di kelas selama pembelajaran? Komitmen seperti bagaimana? Ya, jadi bagaimana komitmen Bu Andewi dalam pembelajaran di kelas? Ya, saya harus bisa menemukan kreativitas siswa. Itu. Dan juga diharapkan ya Bu anak-anak bisa menjadi lebih baik ya Bu dari Ya, sebelumnya itu ya Bu pasti. selama proses pembelajaran Bu Andewi dan Ya. sesudahnya. Baik, seperti itu ya Bu ya. 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 Saya rasa cukup Bu Andewi untuk kegiatan pasca observasi kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan maaf sudah merepotkan dan mengganggu waktunya. Sekali lagi terima kasih Bu Andewi. Sama-sama. Selamat siang dan assalamualaikum. Waalaikumsalam.